Karantina pertanian Belawan itu selalu berhubungan dengan para pengusaha yang kaya dan raya, yang kaya. Setiap pengusaha yang kaya raya ini pasti yang ditakutkan adalah satu hal, dia takut rugi. Pernahkah? Jadi saya ke lapangan itu turun ke lapangan berdua dengan dua petugas, turun ke gudang. Ternyata kontainer itu sudah disil. Kontainer itu ada 3. Jadi saya berkeras, kontainer itu harus dibuka. Kami harus meriksa apa isi komoditinya dan kami harus memoto barang apa yang mau dikirim. Dan mereka berkeras supaya kami Ki Belawan on the sea, inovatif dan kreatif. Selamat datang di podcast Ki Belawan on the Sea. Anda adalah orang yang paling beruntung karena hadir pada saat ini, di mana hari ini melalui podcast ini akan menambah wawasan kita terhadap karantina pertanian Belawan. Dan hari ini juga kita akan merubah mindset kita terhadap bagaimana petugas pemeriksa karantina Belawan. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial, namanya tidak akan saya spill saat ini, nanti akan kita spill. Kenapa demikian? Karena dari ceritanya lah kita akan tahu siapa namanya, dari kisahnya lah kita akan mengenal siapa orangnya, bukan sebaliknya, bukan namanya yang membuat suatu cerita. Nah, hari ini kita akan sebut dia sebagai si Abang Ganteng. Selamat datang buat Abang Ganteng di podcast Ki Belawan. Selamat datang. Saya ingin bertanya bahwasanya karantina pertanian Belawan itu selalu berhubungan dengan para pengusaha yang kaya dan raya, yang kaya. Setiap pengusaha yang kaya raya ini pasti yang ditakutkan adalah satu hal, dia takut rugi. Pernahkah si pengusaha tersebut dalam melakukan proses pengiriman barang memberikan penawaran yang khusus kepada Anda untuk meloloskan barangnya yang akan dikirim atau maupun yang dibawa? Ya, pengalaman kita di lapangan yang kita alami ada hal itu pernah itu cobaan buat saya ya. Jadi saya ke lapangan itu turun ke lapangan berdua dengan dua petugas, turun ke gudang. Ternyata kontainer itu sudah disil. Kontainer itu ada 3. Jadi saya berkeras, kontainer itu harus dibuka. Kami harus meriksa apa isi komoditinya dan kami harus memoto barang apa yang mau dikirim. Dan mereka berkeras supaya kami sebagai petugas tidak memotong sil. Karena harga silnya Pak itu terus ke pelayaran lagi Pak. Harga sil minimal 300 sampai 400 Pak. Padahal ini kan 3 sil Pak dipotong Pak. Gimana Pak? Kami udah terlanjur sil Pak katanya. Jadi dengan keadaan itu dia mengiming-imingkan kami, dia menawarkan gitu supaya tidak dipotong sil. Apa yang ditawarkan Pak? Dia menawarkan uang yang ditawarkan sama orang Bapak? Iya. Kira-kira berapa itu? Kira-kira 2 juta. 2 juta berarti Ya. dengan 2 orang 1 juta 1 juta gitu ya? Ibarat gitulah. Terus apa yang terjadi setelah penawaran tersebut? Kalau itu petugas, kita tetap sesuai SOP, potong sil kontainer. Dengan dalil mereka tidak setuju potong sil kontainer, dasarnya karena kami beli sil pelayaran lagi Pak. Lama lagi kapal mau berangkat Pak. Nanti kami kalau terlambat, terganggu lagi, nanti kami kepercayaan orang bayar di luar karena keterlambatan barang kami Pak katanya. Bagaimana cara Bapak Abang Ganteng menolak itu agar pengusahanya tidak sakit hati dan agar temannya tidak merasa bersalah? Bagaimana cara menolaknya? Dengan dalil saya berani. Kalau bisa Bapak kasih 2 juta, saya minta 200 juta. 200 juta. Itu alasannya minta 200 juta supaya apa itu tandanya? Apakah dia sanggup hal kayak gitu supaya supaya tetap potong kontainer? Oh, berarti tanda 200 juta itu hanya tanda alasan untuk menolak. Menolak supaya dipotong sil kontainer. Oh, kalau dikasih 200 juta mau juga ya? Ya, namanya manusia mungkin bisa jadi, tapi hal itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya. Oke. Baik Pak, yang kedua Pak, saya mau tanya lagi. Setiap pengusaha itu biasanya dia memiliki koneksi
tidak ada pengusaha yang tidak punya koneksi terhadap pemerintah, terhadap punya decking. Ya. Kira-kira saat melakukan pemeriksaan itu, melakukan pemeriksaan barang, pernah nggak dilakukan intervensi dari pihak lain, pihak luar kepada Bapak? Hal itu saya pernah pengalaman pribadi, hal secara pribadi atau secara kelompok. Hal itu bahkan kita tahan barang, dia menyatakan kita teror keamanan kita, bahkan dia mengancam itu bukan barang busuk, bukan barang curian, bukan narkoba. Kenapa Bapak tahan? Oh begitu. Iya, itu bukan Bapak tahan. Jadi dengan begitu emosi dia datang, bahkan gitu dia datang menghadapi kita dengan secara ibaratnya kita mengajak gaya berantem dia, karena dia orang petinggi, termasuk kan kita di bawah levelnya mungkin kan gitu. Oh, itu intervensi. Terus ya, yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi intervensi tersebut gimana? ya kita sebelum menghadapi dia datang, kita ajak pertemuan dulu karena barang supaya ada kita serah terima barang yang kita tahan, karena nggak berangkat bisa berangkat ke tempat tujuan dengan dalil kita terima, kita kasih undang-undang SOP, setelah dibaca dia undang-undang baru dia mundur. Dengan kita terima barang berfoto bersama dia mengelak, berarti tadi keras dengan foto aja dia udah mundur. Dari foto aja dia bisa mundur. Dia mundur, itu begitu kerasnya tadi gitu loh. Dengan modal foto mundur dia. Saya terakhir bertanya Pak, apa sih doa dan amalan Bapak sehingga Bapak tidak tergoyahkan iman Bapak untuk menerima hal-hal seperti itu? Apa sih doanya? Doanya saya sebagai petugas juga di masa lagi 17 Agustus ini juga, dan sekarang ini di mana kita kerjakan, kita tempatkan sudah bersyukur, di mana kita dipercayakan untuk melakukan pekerjaan sebagai amanah buat kita bertanggung secara institusi atau hal secara pribadi. Jadi untuk amanah sebagai petugas kita sebagai karantina, kita lakukan yang sesuai dengan SOP yang ada. Nah, baik teman-teman, mengingat waktu yang sudah mau habis, demikianlah informasi yang mau saya sampaikan hari ini, bahwasanya dari kisahnya kita akan tahu arti sebuah namanya. Dan kalau jika kita googling hari ini, nama beliau sesuai dengan kisahnya yaitu Tumpu, yang artinya kuat, gagah, dan perkasa, dan kokoh. Namun kelemahan seorang Tumpu ini adalah jika di googling dia mudah jatuh cinta. Bukan begitu Pak? Nah, ya, demikianlah informasi podcast hari ini. Sebagai penutup kami Pak, kita coba kita lakukan ada selebrasi daripada podcast kita. Oke. Kiblawan on the sea. Podcast Kiblawan on the sea. Kreatif dan inovatif. Kiblawan on the sea, inovatif dan kreatif.